kepada kita adalah doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan dalam percobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang berkuasa segala raja di dunia ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya sekarang Bong Suyo. Dulu nama saya Suyo. Saya kenapa bisa bertobat sebelum berfirman, saya cerita dikit kenapa saya bisa bertobat. Karena saya mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada. Pada waktu masih kecil, saya seorang Katolik. Memang pelayan saya dari kecil di gereja Katolik sampai besar. Hanya satu yang saya tahu, hidup saya dari keluarga miskin. Untuk minta sesuatu hanya pada Tuhan, tidak pada siapapun juga. Apa yang diperbuat, hidup saya serba kecukupan semua. Karena satu, doa Bapa kami. Setiap hari dari kecil saya berdoa Bapa kami. Apapun permintaan saya selalu doa Bapa kami. Sampai saya bisa sekolah, saya bisa kerja, dan saya bisa menjadi seorang manajer di satu perusahaan yang besar, di perusahaan otomotif. Nah, setelah saya besar, saya baru lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan kenapa? Mulai saya sombong karena saya sekolah, karena saya punya jabatan dan saya berkuasa. Saya mulai sombong. Disitulah saya mulai jatuh dalam dosa dengan perzinahan, perjudian, dan segala hal saya jalankan. Hanya ibu saya satu selalu mendoakan saya supaya saya bertobat, dan lalu ibu saya ingat menyanyikan lagu waktu kecil hidupku senang sekali, mama pelihara baik-baik, sesudah besar hidupku penuh dosa, jiwa terancam masuk neraka. Nah, lagu itu terngiang-ngiang. Dan pada waktu tahun 97, saya sebagai seorang pengusaha. Pada waktu itu umur saya masih muda sekali, sekitar 38. Saya jatuh bangkrut. Pada waktu saya jatuh bangkrut, baru saya tahu saya harus minta tolong Tuhan. Siapapun tidak ada yang bisa melihat saya lagi. Saya datang ke rumah teman-teman, semua usir. Terus ke rumah saudara, semua usir. Tidak ada yang kenal. Saya baru minta tolong sama Tuhan. Baru saya ingat doa Bapa kami. Saya doa Bapa kami. Saya bersujud. Tuhan menjawab. Menjawabnya gimana? Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Ada orang yang cukup baik, teman baik saya, padahal seorang preman juga. Dia memberi saya 500 juta untuk usaha. Tahun 94, orang lagi ekonomi hancur, saya dikasih 500 juta. Terus tanpa jaminan, itu puji Tuhan. Saya
Saya bilang, kapan harus bayarnya, gimana? Udah pakai dulu aja. Pas 98, saya datang lagi, saya balikan uang. Karena kenapa? Uang itu cuma saya tukarkan, saya berikan dolar, dan dolar jadi 17.000 saya jual. Duit saya sudah berlipat ganda, saya tinggal pulangi duit 500 juta. Saya masih pegang uang banyak. Dari 6.000 ke 17.000 kan uangnya besar. Saya pikir saya bisa pegang uang sudah banyak, buat apa saya pakai uang? Tapi teman saya aneh, ditambah lagi 500 juta nih, pakai lagi kamu, mungkin kamu bangkrut. Nah di situ kemuliaan Tuhan. Tapi saya tidak berterima kasih sama Tuhan. Malah saya jadi paranormal. Saya jadi dukun. Karena saya pikir gini, nenek saya seorang dukun terkenal di Banten. Hidupnya pada waktu meninggal, uang semua ada, semua berkecukupan. Saya pikir jadi dukun. Saya lupa Tuhan. Saya jadi paranormal terkenal. Saya rintis tahun 2000 menjadi Pak. Setelah jadi paranormal, saya mulai cari ke Nyai Roro Kidul. Saya tidur di makam Nyai Roro Kidul. Gunung Kawi saya datangi. Sampai ke India saya datangin. Ke Thailand saya belajar ilmu. Kemana lagi juga, ke Bali juga saya datang, saya belajar semua ilmu. Ilmu tarot, ilmu ciki, ilmu lihat teh, semua saya belajar. Sehingga betul menjadi seorang suruyo yang terkenal. Mempunyai 30 cabang klinik suruyo pengobatan. Punya pabrik herbal dan terima konsultasi satu hari cuma 10 orang, satu orang 300.000 tiket, 30 hari 900, hampir 100 juta saya terima, belum lagi yang konsultasi semua. Dan juga pegang produk properti sebagai konsultan. Nah disinilah mulai kesombongan terjadi. Saya kepengen tahu kehidupan masa depan saya akan gimana. Saya datangin peramal-peramal hebat di Hong Kong, di Taiwan dan lain-lain. Nah, nasib saya gimana? Tidak. Saya anggap tepat. Akhirnya saya pikir mesti minta Tuhan, kita lihat sama Tuhan, kita kuatnya sama Tuhan, kita ramal sama Tuhan. Tuhan, tolong ramal saya. Tuhan malah supaya bisa ketemu Tuhan, gimana caranya? Saya doa Bapak kami lagi. Saya doa Bapak kami lagi selama 40 hari saya doa Bapak. Dan benar Tuhan datang, bertobatlah. Saya bilang bertobat. Saya lagi anak-anak tidak peduli. Ngapain saya bertobat? Beli mobil bisa, beli rumah bisa, dan semua bisa dapat. Kenapa saya harus bertobat? Bertobatlah. Tuhan betul-betul memberi 3 ramalan. 1, kamu akan jatuh sakit, kamu akan jatuh bangkrut, dan kamu akan mati kalau kamu tidak bertobat. Benar. Pada waktu kapan Tuhan saya bisa bikin gitu? Umur 60. Pada tahun 2018, 2012 saya jatuh sakit. Saya jatuh dari stasiun kereta api Bandung. Karena saya ke Bandung, saya pikir naik mobil terlalu repot, saya naik kereta api, sama saya naik mobil satu, dan juga saya di rumah di Bandung. Saya terpleset jatuh, tidak bisa bangun lagi. Kedua, setelah jatuh sakit, saya digugat cerai sama istri, mantan istri. Akhirnya semua saya menjadi semua harta kasih dia, dan saya jatuh bangkrut, tinggal mati. Nah disinilah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Akhirnya datanglah seorang wanita
wanita yang cantik mau menolong saya, menginjili saya yang sekarang menjadi istri saya. Setelah itu saya melakukan pertobatan. Saya bertobat 4 tahun yang lalu. Saya menjadi Kristen dan ternyata jadi orang Kristen tidak gampang. Sulit kenapa? Kebiasaan pegang banyak, hidup dengan pas-pasan, merasa hidup itu seperti makan sayur tanpa garam. Terus kedua, mulai hidup itu kurang bergairah. Nah, disinilah saya melihat kehidupan saya salah menjadi orang Kristen, tidak mendengar suara Tuhan, tidak membaca Injil, dan juga menjadi sombong karena kenapa? Saya buka gereja di Glodok, terus sudah diangkat jadi gembala. Pak Chandra kan pernah datang ya, atau Pak Mike ya. Nah itu menjadi satu kesombongan. Kita menjadi orang Kristen menjadi kesombongan. Ada satu hal yang terjadi, kita pasti dicoba iblis. Benar. Pada waktu pandemi ini, betul-betul saya dicoba iblis. Coba gimana? Kami ada pertikaian dengan istri saya dengan istri. Padahal bukan perselingkuhan, bukannya sama-sama tidak ada wanita lain atau laki-laki lain, tapi ada yang mengadu domba. Seorang wanita mengaku sudah pacaran sama Subuyo, dan ada yang berbicara sama saya, istri saya sudah jalan sama laki-laki lain. Yang ngomong pendeta, masa nggak akan percaya? Nah itu, saya merasa dibuka cerai sama istri saya. Saya berpikir cuma satu hal. Tanggal 4 November ulang tahun saya menerima surat gugatan cerai dari istri saya, Ibu Miti. Saya cuma satu, apa yang saya lakukan? Saya baru ingat doa Bapak kami. Saya sudah minta sama Tuhan, saya akan doa Bapak kami, selamatkanlah keluarga saya. Setiap hari saya doa, makin berkeruh, makin jauh. Persidangan terus berjalan. Saya berpikir lagi, kalau kamu kasih saya hadiah ulang tahun gugatan cerai, saya juga bisa rusak kamu dengan cara siram air keras di muka kamu nanti pada waktu ulang tahun kamu nanti tanggal 4 Mei besok. Saya sudah siapkan orang 50 juta air keras, siram mukanya biar penyok-penyok, biar gak ada yang suka lagi. Tapi selama saya doa Bapak kami, selalu Tuhan berkata sama saya, bertobatlah, ikutilah jalan aku, jangan jalan kamu. Terus benar, 100 hari doa Bapak kami, istri saya hubungi saya, ayo kita makan gudeg, kita baikan lagi. Padahal itu tetap malu, cerai itu tetap malu. Terus saya masih berpikir, kalau seandainya saya di dalam penjara dulu, saya pernah melakukan kejahatan sampai masuk penjara, keluar lagi, tidak pernah ditahan sampai mulut. Paling lama 21 hari saya ditahan. Karena kenapa? Saya banyak duit. Saya tidak pernah ditahan sama polisi karena saya duit. Nah, kedua, saya pikir setiap orang di dalam pengadilan itu adalah musuh, lawan. Itu ini perbaikan saya percuma. Nanti gue cerai lagi, udah musuh, lawan. Tuhan bilang, terima, jumpa. Akhirnya betul, ketua sinode sama sekretaris sinode minta ketemu sama saya tanggal 20 ya, ketemu di Kelapa Gading, 22 ketemu di Kelapa Gading. Akhirnya terjadilah kata rujuk.
ternyata Tuhan naik. Jalan Tuhan lebih indah. Karena kenapa? Tuhan bilang, kalau kamu ikut jalan kamu masuk penjara, anak kamu akan hancur. Istri kamu paling juga mukanya bisa keras hancur, tapi anak-anak kamu gak bisa ada siapa kamu kasih makan. Semua Tuhan kasih gambaran. Nah, kita melihat, mendengar suara Tuhan sebagai orang Kristen, kita harus bisa mendengar suara Tuhan supaya satu, kita tidak pernah jatuh dicoba iblis, kita tidak pernah kekurangan. Kita buka ayat bagaimana mendengar suara Tuhan. Silakan kita buka kitab Kejadian 18 ayat 20 sampai 22. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya bahwa keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampaikan kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Pada waktu perjanjian lama, Tuhan langsung bisa berkata-kata kepada manusia, tidak usah melalui perantara-perantara lain. Tuhan langsung berkata. Tapi pada waktu Tuhan melihat banyak manusia berbuat dosa seperti Sodom dan Gomora, Tuhan datang untuk tidak membinasakan mereka, tapi manusia semuanya pergi. Tidak ada yang mau melihat Tuhan. Berpalinglah orang-orang itu dari situ dan pergi, ya. Tetapi hanya Abraham yang berdiri di hadapan Tuhan. Ini benar. Saya di tempat ini, saya mengundang banyak teman. Saya gelose, kenapa kamu menyaksikan? Ayo kita ini. Ada yang teman saya bilang, oh saya lagi main bola, gak bisa. Ada yang bilang, saya lagi sama keluarga. Dan hari ini saya melihat tipe manusia memang satu. Kalau nggak susah, nggak mau menghadap Tuhan seperti saya. Kenapa kita harus sampai susah baru hadap Tuhan? Kenapa kita lagi senang tidak hadap Tuhan? Coba, kalau sekarang saya berpikir, Tuhan, saya tidak akan mau kalau saya susah baru hadap Tuhan. Waktu saya senang, supaya saya tidak susah lagi. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, saya kemarin saya khotbah di penjara Madai, Surabaya. Saya bilang sama napi-napi penjara, saya tidak mau direndahkan lagi, hidup saya diborgol, terus tidak bisa berdiri di kursi, di lantai, dipukul, seperti terhina. Saya tidak mau itu lagi. Hidup saya tidak mau dijatuhkan seperti itu. Saya akan angkat diri saya anak Bapak di surga, anak yang mulia, yang berharga bagi masyarakat, bagi semua orang. Dan saya akan bekerja dengan baik di dalam hadapan Tuhan. Itu janji saya. Karena apa? Dalam hidup saya, ngapain saya jadi orang yang terhina? Harus diborgol, harus dipukulin orang, harus ditendang orang, harus duduk di lantai, harus dikerangkeng seperti binatang, sapi. Semua pada nangis, semua pada sedih. Hidup itu pilihan. Kita mau hidup dengan baik, cuma satu. Apa kata Tuhan? Pada waktu saya di Gorejan
uang saya cuma 50.000. Saya berdoa sama Tuhan, tabungan anak saya cuma ada 150.000, 500. Tuhan, gimana saya jadi hidup? Saya doa Bapa kami. Langsung Tuhan datang jawab, saya minta 3 tanda. Saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan beri saya tanda. Tanda satu, orang datang pakai kursi roda. Kamu itu kan pembicara saham, kamu bisa analisis saham, kenapa kamu nggak main saham? Kedua, datang lagi orang, kenapa kamu main saham? Kamu kan ahli saham. Saya nggak ada modal. Mau pinjam duit saya, 10 juta aja. Kamu usah 10-20 deh sih pinjam. Orang kasih 20 juta. Dan benar, dalam waktu 1 minggu 20 juta saya jadi 80 juta. Dan pada waktu saya rujuk sama istri saya tanggal 22, saya punya laba 27 juta. Itu saya bingung, kok saham bisa sampai 25%? Gak mungkin. Benar gak pasal gak? Bisa 20 kali 3% udah hoki ya. 27% naiknya 27 juta dari 100 juta. Nah itu kemuliaan Tuhan kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah disinilah kalau Tuhan mau tolong dengan segala cara, Tuhan datang. Saya mengalami kalau lihat kejadian Sodom dan Gomora ini, Abraham begitu dimuliakan oleh Tuhan dan semua orang dibakar, dihanguskan, dihancurkan. Saya nggak mau hidup saya dihancurkan seperti ini. Saya nggak pengen dimuliakan Tuhan di penjaranya. Saya akan berubah. Tadi barusan waktu saya lagi itu pada telepon, ini benar? Ya, saya mau minta buka orang, tidak lagi. Kenapa? Buka orang 3 juta loh. Saya tolak. Bukan ditolaknya. Saya tidak mau mengkhianati Tuhan. Padahal buka orang itu cuma tempel emas aja nih, mantra-mantra 3 juta. Tapi kemudian Tuhan kita lebih penting. Kita lebih penting untuk diri kita selamat seumur hidup dan tidak susah. Nah, kita masuk yang berikutnya. Pada waktu perjanjian baru, Tuhan berfirman melalui Yesus. Kita baca Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Semua orang tahu Yesus itu diutus Tuhan. Dari kecil saya sekolah juga tahu Yesus itu diutus Tuhan. Tapi juru selamat dari Paskah dan lain-lain, dari Natal, semua orang tahu Yesus juru selamat. Tapi banyak orang yang tidak mengindahkan Yesus sebagai juru selamat. Mereka cuma taruh salib di rumah. Kalau agama Katolik kan taruh salib di rumah, kasih kembang, daun palem. Tapi mereka doanya tidak makannya tidak doa. Terus tidur tidak doa, menjalankan aktivitas tidak berdoa. Seperti saya sama, saya tidak pernah berdoa. Saya anggap gini, saya sudah hebat, buat apa saya berdoa? Kalau dalam ajaran Feng Shui ini, seseorang ingin sukses harus bersandar gunung. Gunung itu apa? Orang kaya. Kita bersandar sama presiden. Dulu Presiden Soeharto. Sekarang yang bersama Presiden Soeharto semuanya pada tumbang. Sekarang banyak yang bersandar sama Jokowi. Nanti Jokowi sudah jadi presiden, pada tumbang lagi. Ajaran Feng Shui ternyata cuma 60 tahun. Jadi 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Maksimal
seseorang bisa sukses itu 20 tahun, setelah 20 tahun lagi jatuh? Saya belajar di Feng Shui. Saya sekolah Feng Shui. Mendetail Feng Shui itu saya hitung, semua saya hitung. Ada plus, ada minus. Ada jelek, ada baik, ada yin, ada yang. Tidak pernah ada kesempurnaan. Yang ada kesempurnaan cuma satu, Yesus. Percaya semua? Amin. Amin. Kenapa saya bilang percaya sama Yesus? Coba kita pikirkan. Kita dari lahir sampai dewasa. Saya bukan orang kaya, orang susah. Saya bisa punya sesuatu, bisa punya sekolah, bisa sekolah dan lain-lain itu berkat kemurahan Tuhan. Saya akui, saya bisa sekolah, saya bisa kuliah, saya bisa punya keluarga, saya bisa punya rumah, dan saya bisa punya mobil yang terbaru. Semua kemuliaan Tuhan. Pada waktu saya meneliti lagi, kenapa hidup saya terpuruk. Satu, salah sendiri. Orang bilang orang harus rajin. Saya hitung kalau hidupnya rajin, saya sekolah dari kerja, dari jabatan bawah sampai dari umur 25 sampai umur 50, 25 tahun. Kalau saya nabung, kapan saya bisa kaya? Terus kalau saya cari istri yang kaya, halo? Kalau istri yang kaya supaya bisa hidup kaya raya, kaya itu mertuanya. Kita sendiri belum tentu bisa kaya. Saya pernah alami loh, menikah dengan orang yang kaya raya. Ketiga, seseorang bagaimana bersama-sama gunung, tetap saja harus tumbang, harus ada sakit, harus ada mati, harus ada kesulitan. Jadi kita kepengen bisa bagus, bisa sehat dan lain-lainnya. Ternyata kita hanya harus mendengar suara Tuhan. Satu lagi, nah, mendengar suara Tuhan sekarang ini setelah Yesus naik ke surga. Kita baca Yohanes 14 ayat 14 sampai 17. Ayat 14, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan di dalam kamu. Banyak orang tidak percaya Roh Kudus. Saya seorang pernah jadi paranormal, pernah jadi dukun. Apa sih kelebihan seorang paranormal? Bisa melihat alam roh, alam arwah. Pada waktu saya masih jadi suhu, saya pernah ajak Bu Menti ke Belitung. Satu kontak kasih sesajen. Waktu itu Cin Yenpan itu tanggal 7 bulan setan, roh-roh dilepas untuk diberi makan. Mungkin kalau orang-orang ngerti ya Cin Yenpan ya. Nah, itu babi ratusan, ayam dan lain-lainnya dikasih sesajen. Pas didoakan, semua orang berebutan makan roh-roh itu. Saya bilang sama istri saya, sekarang saya tidak mau kayak gitu lagi. Nanti kalau saya mati, kalau saya jadi roh-roh kayak gitu, cuman makan, jadi roh itu makan aja susah. Setahun sekali dikasih makan, dikasih sesajen. Gimana hidup saya seumur sampai dunia berakhir? Saya nggak mau. Saya mau jadi orang Kristen. Kenapa? Jadi orang Kristen nggak pernah berebutan makan. Kuburannya tak pernah dikasih sesajen.
Dan kalau dalam alam roh itu kita bisa melihat roh-roh itu yang ada yang di pohon, ada yang di kuburan, ada yang di tempat-tempat lain. Nah, pada masa penantian mereka harus hanya menanti untuk diadili. Tidak ada lagi kata harus bertobat, saya mau bertobat deh, saya nggak mau gini lagi, nggak bisa. Sekarang ini waktunya kita bertobat. Kita sekarang kalau kita terima Roh Kudus seperti minggu lalu saya melihat Ibu Medi, istri saya mengurapi. Itu saya melihat sendiri 20 malaikat turun meniup sangkakala. Wah, semua orang tumbang diurapi. Saya bilang sama dia, saya punya ilmu kontak, saya bisa ilmu, terus orang bisa mental, tapi enggak begitu banyak orang yang saya bisa mentalin. Jago kan? Itu betul-betul kuasa Roh Kudus. Saya belajar ilmu kontak, ilmu ngampani bacok, minum air keras, jalan di atas bara api. Saya belajar ilmu susuk juga saya belajar. Tapi untuk menumpangkan begitu banyak orang, saya tidak punya kemampuan. Itu bisa tumpang itu tuh satu energi yang diberikan Tuhan. Itu hanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Manusia nggak bisa begitu. Dan juga saya melihat banyak orang yang minta penglarisan, pesugihan. Roh-roh alam lain bisa kasih dulu ini, nggak bisa. Yang dikasih rezeki, yang dikasih jodoh, yang dikasih kemuliaan semua. Iblis itu tidak bisa. Contoh, saya bisa kasih orang itu cepat kawin, bisa. Kasih susuk, nanti cari lagi. Mau kasih penglarisan bisa. Penglarisan yang dulu dipinjam dulu, kasih sekarang. Banyak orang-orang yang datang pada waktu sekarang sukses, berhasil. Nanti turun lagi, isi lagi anaknya punya, isi lagi cucunya punya. Nanti anak cucunya semua tidak ada kehidupan lagi, tidak ada rezeki lagi. Kita nggak mau dong lihat cucu kita, anak kita pada kesusahan karena rezekinya sudah diambil sama kita. Kita mulai hari ini tidak usah ke dukun lagi karena dukunnya Sugoyo sudah bertobat. Dan satu hal dalam kehidupan ini, Roh Kudus itu benar-benar ada. Benar-benar ada di mana? Saya pada waktu saya sakit, saya minta sama Roh Kudus, saya kasih obat apa ya supaya saya sembuh. Maka saya ini hitam, keluar kayak bintik-bintik, terus udah warnanya. Tangan saya juga sama, ini bekasnya ada hitam. Udah dokter spesialis, udah kemana-mana, udah di ronsen semua, udah di periksa darah, dokter juga nggak tahu obatnya apa. Nah, saya berdoa, Roh Kudus ngomong, obatnya Sambiloto. Sambiloto kan cuma 25.000. Saya aduk, saya minum, kering, bersih. Nah, itu kemujizatan. Jadi tidak perlu jutaan siapin itu, hanya Sambiloto saya sentuh, tapi pahitnya bukan main. Saya kadang-kadang bilang, kadang-kadang pahitnya dunia ini lebih kejam itu Sambiloto. Pahitnya sampai ke leher, sampai ke usus, terus berdarah masih pahit juga. Pahitnya sampai tempat gitu. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus berperan dalam sekarang ini, hidup kita dalam sekarang ini, kemuliaan kita sekarang ini. Itu membuat kita sebagai orang Kristen hidup selalu dicukupi, hidup selalu tidak pernah menderita, hidup selalu bukannya Kristen kemakuran ya. Semua Roh Kudus penuhi.
Saya alami itu. Jadi saya pikir ya sekarang ini nggak perlu kaya raya. Kalau kaya raya Tuhan, saya terima. Saya akan besarkan gereja. Saya juga bertekad sama istri saya berdua. Hasil dari JMJ Grace saya tidak akan makan untuk diri saya. Akan saya kembangkan terus gereja ini. Hanya satu, kalau kita berdua makan, dari tangan saya cari untuk keluarga saya makan. Saya tidak akan mau memberi makan saya dari persembahan atau dari perpuluhan. Malah kita memberi perpuluhan untuk gereja ini. Malah kita memberi. Saya bilang pada istri saya gini, sekarang ini Roh Kudus nyata. Kita sudah diurapi sama Roh Kudus. Kita harus merendahkan hati diri kita sendiri untuk menerima urapan dari Roh Kudus. Jangan malu, maju ke depan. Nanti orang yang saya banyak dosanya ya, bukan minta diterapin terus, bukan. Supaya kita terus di-tune up. Hidup kita tidak akan kekurangan dari Roh Kudusnya. Kita akan terus diisi supaya kita punya kekuatan power yang kuat dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita tidak akan kesulitan, kita akan kesakitan. Dan kita mulai lagi yang lain. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Orang kan bilang, kalau saya kan bisa lihat roh, bisa tahu roh Tuhan sama roh iblis atau roh setan. Bagaimana membedakan roh? Suara Tuhan itu suara itu ada 3, suara daging, suara roh jahat, sama suara Allah. Saya melihat, kita baca dulu 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita tahu Roh Kudus, kita membedakan suara Tuhan dari mana. Seperti contoh, pada waktu saya dibuka cerai sama istri, ada satu pendeta, termasuk mentor saya. Dia bilang gini, kalau kamu melihat istri kamu ada di tempat pelacuran, itu berarti baru kamu harus buang istri kamu. Kalau istri kamu ada di dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, itu berarti kamu harus bertahankan. Sekarang di mana? Di rumah Tuhan, ya kamu bertahankan. Nah itu suara Tuhan. Kalau suara iblis, ngomong gimana? Oh, istri kamu tuh di gereja itu yang jadi primadona, jaga kembang, semua pendeta ajak pacaran, digilir. Itu suara iblis. Jadi kita melihat kalau suara Tuhan pasti bikin kita adem. Kalau suara iblis pasti bikin kita emosi. Terus saya anggap suara Tuhan pertama itu ada ibu saya. Ibu saya, awas jatuh, benar jatuh. Kok kalau orang kecil bilang kok cut ya, cut tuh kok tepat ya. Itu kayak orang tua kuam yang tepat banget ramalannya. Ibu jatuh. Suara Tuhan itu datangnya kadang-kadang bukan langsung dari Tuhan, dari kitab Injil kita buka. Pada waktu kita buka ayat, ada firman-firman yang betul-betul menggerakkan hati kita. Kadang-kadang dari mentor-mentor kita mengajar kita, oh ini kamu harus begini, kamu harus begini. Nah itu adalah suara Tuhan. Dan fungsi suara Tuhan itu apa? Tidak ada suara Tuhan yang menjatuhkan, lalu membangun. Pada waktu saya mulai dibuat cerai sama istri, terang-terangan loh, saya kan di GBI, ada satu gembala ketemu sama saya, ngomong gini, kamu nanti akan keluar dari GBI, kamu akan mati.